Oke guys, jadi kali ini saya mau membahas misalkan beli perhiasan emas itu lebih untung beli yang kadar berapa, atau biasa orang sebut itu belinya pilih yang emas muda atau yang emas tua. Lebih untung yang mana dan bagaimana penjelasannya? Tonton sampai selesai. Tolong bantu saya dengan tekan tombol like dan berikan komen untuk tanda dukungan kamu untuk channel ini agar terus berkembang, sehingga semakin banyak teman-teman yang terbantu dengan channel ini. Terima kasih banyak ya. Bagi kamu yang belum subscribe dan bunyikan loncengnya, langsung subscribe dan bunyikan loncengnya sekarang, karena saya tuh tidak selalu upload tuh video kayak gini. Saya terkadang itu buat harus update. Caranya klik di komunitas atau community itu di tabnya. Klik aja, dimana saya akan update menurut grafik analisis pergerakan harga emasnya ini range-nya di berapa akan kemana. Saya itu memberi info itu di sales update ya. Jadi bagi kamu yang belum subscribe dan bunyikan loncengnya, langsung subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke, sebelumnya saya mau jelasin dulu apa itu yang dinamakan kadar. Jadi kalau emas itu ketika misalkan kamu beli perhiasan emas itu, kamu datang nanti ada pilihannya, mau beli emas yang kadarnya berapa karat gitu ya. Dimana karat ini semakin tinggi kadarnya, itu akan semakin mahal harga per gramnya. Kalau emas itu satuannya kan karat, dimana maksimalnya itu 24 karat. Dan kalau perhiasan itu karatnya biasanya tidak sebesar karat emas batangan. Kenapa? Karena misalkan kamu lihat karatnya kok lebih kecil, kenapa ya perhiasan emas? Karena yang namanya perhiasan itu kan biasanya dipakai kan, berarti dipakai sehari-hari. Kalau dipakai sehari-hari biasanya ada resiko terbentur. Ketika terbentur, misalkan dibuat 23 karat atau bahkan 24 karat, perhiasan tadi itu lebih mudah penyok dibandingkan kalau kadarnya itu kecil guys. Lalu kenapa kok dibuat lebih kuat? Ya karena biar tidak penyok. Misalkan perhiasan atau emas jika penyok itu ketika kamu jual nantinya itu ada potongannya karena kepenyokan atau kerusakan tadi guys. Tapi sekarang ini itu ada beberapa teknologi emas dimana walaupun misalkan kadarnya itu tinggi, katakanlah 23 karat gitu, dia sudah kuat, jadi tidak mudah penyok juga. Tapi walaupun sudah ada teknologi baru yang sudah cukup kuat, tetap emas dengan campuran itu lebih kuat dibanding emas 24 karat. Karena emas semakin murni itu semakin lunak. Dan ada yang tanya sama saya, kenapa sebelum teknologi baru keluar kok emas ini mudah penyok jika kadarnya itu tinggi? Karena kalau misalkan tidak dicampur alias murni emas itu cenderung lebih mudah penyok dibandingkan kalau yang karatnya kecil. Kalau karatnya kecil emasnya, artinya ada campuran logam lain, dimana campuran logam lain tadi itu cenderung lebih kuat dibandingkan dengan emas. Sehingga kalau kadarnya emas perhiasan tadi makin rendah, artinya campuran logam lainnya itu lebih tinggi. Jadi inilah yang membuat itu menjadi lebih kuat atau tidak mudah penyok jika terjadi benturan ketika sehari-hari kamu pakai. Selanjutnya, misalkan kamu mau beli perhiasan emas, kamu akan ditanya mau yang berapa karat, atau kadang orang nyebut itu emas tua atau emas muda. Mau pilih yang mana, lebih untung yang mana, itu nanti akan saya jelaskan. Tapi sebelumnya, bagi kamu yang belum tahu apa itu emas muda, apa itu emas tua, begini penjelasannya. Kalau kamu lihat dari katanya aja, kata maksudnya kata muda dan tua, kalau kamu lihat menurut kamu itu apa sih? Sebenarnya itu cuman masalah kadarnya aja, sebutan kadar. Misalkan kadarnya rendah itu muda, kalau kadarnya tinggi itu tua, tapi ada juga yang menengah. Ya ibaratnya untuk inget-ingetnya gampangnya gini, kalau kamu lihat di sinetron-sinetron itu kan ada yang namanya istri tua dan istri muda. Ya bahasa Jawanya mbok tua dan mbok nom guys. Nah kalau dilihat dari angka umurnya, istri tua atau mbok tua tadi itu kan angka umurnya lebih tinggi dibandingkan angka umur istri muda atau mbok nomnya tadi ya. Artinya kalau di emas itu ya sama kadarnya. Berarti kalau yang namanya emas tua kan itu berarti
lebih tinggi angka kadarnya dibandingkan kadar yang emas muda guys. Tapi itu cuma buat ingat-ingat aja biar kamu nggak lupa. Dimana kalau realitanya kalau istri itu ya cuma satu guys ya, yaitu istri tercinta guys. Nah, contohnya yang dimaksud dengan emas tua itu adalah perhiasan emas dengan kadarnya itu di atas 75%. Tapi misalkan kamu temui kalau di toko emas itu, kalau beli dia sebutnya bukan persentase berapa persen, tapi langsung kadarnya guys. Karena kalau dalam SNI itu bukan persentase nanti di toko emasnya, tapi kamu lihatnya itu kadarnya, angkanya langsung berapa karat gitu ya. Jadi contoh misalkan kamu lihat itu 75% kadarnya dan 99% itu termasuk emas tua. Nah, jadi dalam karatnya itu di berapa? Caranya tinggal persentase tadi. Misalkan kamu lihatnya yang 75% gitu ya kadarnya. Kamu kalikan 24 karat. Itu ketemu berapa kadar karatnya guys. Jadi hitungannya kayak gini. Ketemunya antara 75% dikalikan dengan 24 karat. Ketemunya 18 karat. Itu artinya sudah termasuk emas tua guys kategorinya. Tapi nanti misalkan kamu ke toko emas mau beli perhiasan, kamu disodorinya nanti dikasih kategorinya, pilihannya adalah langsung dalam karat. Misalkan mau berapa karat gitu ya, ini ada 18 karat atau 23 karat gitu misalkan, itu langsung dalam karat. Dan sebenarnya bukan cuma ada jenisnya emas tua dan emas muda, ada satu lagi guys, yaitu yang emas menengah. Kalau yang dimaksud dengan emas menengah itu kategorinya adalah yang kadarnya itu 45%. Kalau yang emas muda itu 42% dan yang 37% guys. Oke, di sini saya sudah ada emas beberapa perhiasan, dimana ini ada dari yang 10 karat, 17 karat, ini ada juga yang 20 sampai 21 karat, dan ada juga yang 23 karat. Kita akan lihat dari karat yang menengah sampai karat yang tinggi, atau emas menengah sampai emas tua. Kenapa kok saya di sini tidak bahas emas muda? Karena kalau yang emas muda itu yaitu kadar 42% dan 37%. Jika kamu pakai itu kan, misalkan nih ya, kamu pakainya untuk olahraga atau untuk sehari-hari, itu kan bisa terkena keringat. Padahal keringat itu sifatnya kan asam, dimana ya kalau makin kecil kadarnya yang dibuat di 37 dan 42%, yaitu emas mudanya itu di kadar tadi, itu cenderung lebih mudah pudar warnanya. Karena misalkan dipakai buat mandi juga, semua aktivitas itu dapat membuat warnanya si emas yang 37% dan 42% tadi itu lebih cepat pudar. Tapi yang saya bahas di sini yang menengah, mulai dari 45% itu, yaitu yang di sini 10 karat, itu sudah dipelajari dan sudah dicoba. Ternyata walaupun 45% itu hasilnya sama seperti yang emas tua guys. Jadi yang menengah 45% ini, jika dibandingkan dengan yang 23 karat, ini 23 karat yang di tangan kiri saya ini, itu awetnya sama guys, warnanya itu sama. Padahal ini 23 karat, ini 10 karat guys. Coba kamu lihat ya, ini sama sih. Apalagi kalau kamu pakai perhiasan kan ya, orang nggak ngeliatin banget kan. Kalau sekilas dari jarak pandang ya 30 cm, 40 cm jarak pandang aman sih. Maksudnya tidak ada terlihat, oh ini 10 karat, oh ini 23 karat, itu aman. Itu dari segi penampakan dan keawetan. Lalu nanti akan saya bahas bagian potongannya masing-masing berapa, 10 karat berapa, 17 karat berapa, 21 karat ini berapa, 23 karat berapa, nanti akan saya kasih, dimana kamu nanti bisa tahu harus pilih yang mana jika pengen untung atau potongannya itu lebih kecil. Jadi potongannya itu berbeda-beda guys. Karat yang 10 karat sampai 23 karat itu mempunyai cara pemotongan harga yang berbeda. Dimana kalau kamu belum tahu toko emas yang terpercaya itu yang seperti apa, nih saya ada tipsnya. Misalkan kamu cari toko emas yang terpercaya di kota kamu, ini tipsnya seperti ini guys. Kamu bisa cek di video saya yang ini. Di sini sebelum kita bandingkan potongannya, yuk kita lihat lagi. Ini 10 karat. Nih, kalung 10 karat.
Tapi ini rose gold ya warnanya ya. Nih, misalkan gini ya. Tuh. Itu yang 10 karat. Lalu kita akan bandingkan dengan yang 17 karat, guys. Nih. Yang ini 17 karat, yang ini 10 karat. Tuh. Sama aja sih ini sih, 10 karat 17 karat sih. Ini sama-sama rose gold. Ini masuknya yang kategorinya emas menengah karatnya. Berikutnya kita bandingin yang warnanya itu gold ya. Ini 20 karat kayak gini dibandingkan dengan 23 karat, guys. Ini 20 karat dan yang ini 23 karat. Sebentar, biar lebih jelas ya, guys. Yang ini 20 karat, yang ini 23 karat. Bisa kamu lihat sama nggak? Kilaunya sama kan? Berikutnya ini ada yang sama-sama 20 karat, bedanya yang satu ini yang kayak ada flowernya, bunganya ini itu yang Kendari punya. Kalau ini yang Dubai punya. Jadi emas Dubai, ini emas Kendari. Kita lihat bagaimana sama-sama 20 karat. Nih. Tidak begitu terlihat ya. Ini antara punyanya Dubai sama punyanya Kendari kan nggak kelihatan sih. Oke, langsung aja ke potongan masing-masing tiap karatnya ya, guys. Mulai dari 10 karat. Itu potongannya dimulai dari Rp25.000 sampai 10% dari harga buybacknya, atau ketika kamu jual itu harganya ngikutin harga emas saat itu. Contoh misalkan harga emasnya naik, ya harganya jual itu ikut naik. Nah, 10%-nya ini dari harga buyback atau harga jualmu saat kamu jual. Berikutnya ini yang 17 karat. Kalau potongan yang 17 karat itu mulai dari 5% sampai 20%, guys. Jadi kamu lihat itu dia langsung persentase 5%. Jadi nanti tergantung kamu jualnya kapan gitu ya. Langsung 5% sampai 20%. Itu yang 17 karat. Berikutnya yang 20 karat sampai 21 karat itu sama potongannya, yaitu potongannya 10% sampai 20%. Nah, artinya ini sudah lebih tinggi dibanding yang 17 karat ya, guys, potongannya. 20 sampai 21 karat itu potongan lebih besar dibandingkan yang 17 karat. Dan yang 17 karat tadi hitungannya itu sudah lebih tinggi potongannya dibanding yang 10 karat. Berikutnya atau yang terakhir ini adalah 23 karat. Potongannya kalau 23 karat itu mulai dari 10% sampai dengan 20%. Nah, artinya ini sama ya, potongannya sama yang 20 sampai 21 karat. Berarti yang 23 karat pun juga potongannya itu lebih besar dibanding yang 17 karat dan 10 karat, guys. Nah, itu tadi adalah potongan harga perhiasan emas yang dari 10 karat sampai dengan 23 karat. Kamu sudah tahu. Kamu mau pilih yang mana itu terserah kamu ya. Kalau saat ini saya bahasnya emas kuning dulu, guys. Kalau kamu pengen dibahas emas putih, nanti kamu subscribe dan bunyikan loncengnya aja. Akan saya upload di video berikutnya. Oh iya, sebelumnya saya bukan menyarankan kamu beli yang mana ya. Itu terserah kamu. Karena saya itu hanya ngomongin data, yaitu kalau kamu misalkan pengen jual beli, misalkan kamu bosen pengen ganti, kan kamu ketika jual itu kan ada potongannya. Nah, potongan tadi semakin kecil, kamu akan semakin untung. Atau misalkan harganya belum naik, ya ketika kamu ganti model, berarti potongannya itu lebih ringan. Jadi itu kembali ke kamu, terserah. Ini cuma data aja. Kamu mau pilih yang mana itu terserah. Dimana yang saya sebut tadi itu adalah potongan di toko emas yang terpercaya, guys. Kalau misalkan di toko emas lain itu bisa berbeda, karena tiap toko itu bisa memiliki kebijakan yang berbeda. Tapi tipsnya adalah beli di toko emas yang terpercaya. Entah itu kamu belinya perhiasan atau emas batangan. Kalau kamu belinya itu tidak di toko yang terpercaya, itu sudah ada saya buat di video ini. Kamu bisa cek. Di situ ada
hal-hal yang dirahasiakan toko emas dari kamu. Jadi kalau misalkan tidak terpercaya, itu kamu bisa dicek, itu resikonya. Kamu cek aja nanti ya. Sedangkan misalkan kamu pakai, itu juga orang tidak begitu notice ya. Itu berapa karat sih? Apakah itu 10 karat atau 23 karat guys. Jadi itu semua kembali ke kamu. Misalkan kamu lebih suka beli yang 23 karat ya nggak masalah. Kan itu kan menambah percaya diri misalkan untuk beberapa orang guys. Jadi ini tergantung dari goalnya apa, kepuasan diri atau untuk investasi. Jadi itu semua kamu yang nentuin guys. Jadi terserah kamu. Di sini saya cuma menginfokan data dan kamu yang memilih. Tapi nature-nya, misal orang yang uangnya banyak itu biasanya membeli karat yang tinggi kalau beli perhiasan. Karena selain lebih bright, sebenarnya ada beberapa model di karat yang tinggi ini itu tidak ada di karat yang rendah. Emas yang ada di karat tinggi tidak ada di karat rendah itu modelnya seperti emas Dubai dan emas Kendari. Karena itu sebuah kerajinan dari masing-masing daerah. Jadi kesimpulannya, misal kamu adalah tipe orang yang suka ganti-ganti model, jual belinya sering kan? Kalau jual belinya sering, berarti kan lebih sering ada potongan. Artinya, kamu bisa mengurangi potongan tadi dengan ambil yang 10 karat. Itu tipsnya misalkan suka ganti-ganti model guys. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan kamu adalah tipe-tipe orang yang investasi emas tapi belinya itu adalah perhiasan emas, berarti kamu lebih untung jika ambilnya yang 10 karat. Karena intinya itu kalau dengan modal yang sama, kamu belikan emas yang potongannya itu makin kecil, itu akan makin untung kamu guys. Karena kalau potongannya makin tinggi, berarti artinya adalah keuntunganmu itu tadi akan dipotong dengan makin besarnya potongan antara jual dan belinya guys, gitu. Bagi kamu yang mau tanya, tadi itu potongannya itu toko emas mana yang saya biasanya beli, atau toko emas terpercaya yang misalkan kamu belum tahu saya belinya di mana, kamu langsung komen aja, nanti akan saya balas di kolom komentar. Tidak lupa saya ingatkan, karena ini bagian yang paling penting. Bagi kamu yang mau beli perhiasan ini bisa berhati-hati. Karena di luar sana ada toko emas yang tidak terpercaya. Contohnya bilang bahwa potongannya kecil, tapi tunggu dulu, potongan kecil ini dari harga mana? Jadi mereka ini mempunyai permainannya itu ada beberapa macam. Ada yang bilang potongannya ngakunya kecil, tapi dari harga yang tidak transparan ya. Contoh ini ya, katakanlah harganya per gram misalnya contoh ya 600.000 gitu ya perhiasan emasnya. Dia ngaku potongannya kecil. Misal dia bilang cuma 2% gitu ya potongannya. Padahal 2% itu potongannya bukan dari 600.000. 600.000 itu harga jual dia. Tapi nanti dia itu mempunyai harga buyback yang rendah guys. Misal ketika kamu jual, misal kamu udah beli 600.000, kamu nanti jual itu dinilai 500.000. Harga buybacknya rendah dan ditambah dipotong 2% guys. Itu kalau yang tidak terpercaya. Jadi potongannya itu 2% atau persentasenya kelihatan kecil, tapi dari harga bebek yang rendah. Jadi dia memainkannya, dia ambil keuntungan itu dengan bebek yang rendah dan bilang seolah-olah itu bahwa potongannya rendah cuma 2% gitu ya. Itu jika yang tidak terpercaya guys. Jika kamu bandingkan dengan toko emas terpercaya, dia misalkan nih contoh ya, dia bilang ada potongan 10%, yaitu potongannya bener-bener 10% dari harga sel dia atau harga jual kamu ke toko emas kembali ya. Jadi ceritanya pas kamu mau jual, misalkan harganya juga 600.000, itu dipotong 10% dari 600.000 juga. Jadi kamu nerimanya ketika kamu jual, uang yang kembali kamu itu 540.000. Walaupun seolah-olah lebih besar 10% potongannya, tapi kan nilainya 540.000 dibandingkan sama yang seolah-olah ngaku cuma 2% potongannya 5.000 ke bawah kan. Nah itu contohnya guys. Selain itu ada toko yang menjual perhiasannya itu dengan batu guys, untuk mempermanis desainnya.
Dan ketika kamu nanti jual kembali, si toko tadi tidak menghitung nilai batunya. Itulah yang disebut kalau orang ada yang bilang, jika beli perhiasan ingin investasi jangan ada batunya. Karena ada beberapa toko yang tidak menilai atau tidak menghargai nilai batunya. Tapi saya sudah menemukan toko yang fair, masih mau menghitung nilai batunya tadi guys. Bagi kamu yang suka perhiasan dengan ada batunya atau dengan keindahan tadi, jadi tidak perlu khawatir guys. Atau kamu juga bisa temui misalkan ada toko ketika beli perhiasan emas ada biayanya atau ada ongkosnya ketika kamu beli. Nah itu akan mengurangi kamu ketika kamu jual nanti profitmu. Jadi profitmu itu akan dikurangi oleh ongkos yang hilang tadi. Karena ongkos ketika kamu beli tadi itu tidak akan kembali guys. Jadi kembali lagi, kalau tujuannya untuk investasi, kalau ada ongkosnya tadi tambahannya, berarti profitmu berkurang. Nah makanya tujuan saya buat video ini adalah bagi kamu yang ingin investasi tidak hanya di emas batangan, tapi juga ingin invest di perhiasan tetap bisa untung. Bahkan perhiasan emas yang 10 karat yang saya sebut tadi, kalau kamu kalkulasi atau kamu hitung, itu bisa lebih menguntungkan jika kamu beli itu dibandingkan kamu beli merek emas batangan yang kecil-kecil atau ukurannya mini, merek-merek tertentu yang potongannya besar hingga sampai 100.000 gitu misalnya ya. Dimana kalau kamu bisa cek video ini, itu ada saya jelaskan lengkapnya guys. Sekian video dari saya. Misalkan kamu ada pertanyaan, langsung komen aja, nanti akan saya jawab atau saya buat di video selanjutnya. Thank you for watching and see you in the next video.